Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang mulia ini kita akan membahas bab ke-17 dari kitab Asy-Syama'il karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Bab 17 ini judulnya Surban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah kita ketahui dan sudah kita kenal bahwa sorban itu adalah salah satu jenis pakaian yang dipakai di bagian kepala, di atas kepala, sebagai penutup kepala. Dalam bahasa Arab, sorban itu dibahasakan dengan aimamah. Aimamah. Kalau kita telusuri akar katanya itu dari ain, mim, dan mim. Termasuk dalam kategori fi'il bina mudha'af. Jadi ada huruf yang double ya, amma, aimamah. Sorban dipanggil atau disebut aimamah karena sorban itu dapat menutupi kepala secara sempurna. Karena kata amma itu artinya umum, menyeluruh. Amma ya ummu berarti sesuatu itu menutupi secara menyeluruh, membalutnya secara menyeluruh. Dari kata amma ya ummu. Kemudian muncul kata aimamah karena dia bisa menutupi kepala secara sempurna. Dan aimamah ini, sorban ini, merupakan salah satu pakaian yang biasa dipakai oleh orang Arab pada zaman dahulu. Kemudian Nabi dan para sahabat pun memakainya. Karena Rasulullah SAW dan para sahabat memakai pakaian sesuai dengan apa yang ma'ruf di kalangan kaumnya. Di orang Arab biasa pakai imamah sejak zaman jahiliyah. Kan Nabi pun pakai imamah mengikuti adat, kebiasaan, tradisi orang Arab itu. Selama tidak menyalahi, tidak ada masalah. Jadi imamah yang dipakai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang dipakai oleh orang Arab pada masa itu bukan seperti yang dipakai oleh orang Arab Saudi sekarang. Kalau yang sekarang itu bukan imamah namanya, itu namanya shimar. Itu ada kain warnanya biasanya merah putih bergaris-garis, kemudian pakai ikal ya. Ya, itu bukan imamah. Jadi imamah itu ada lilitannya itu. Jadi orang Arab Saudi dulu zaman Rasulullah tidak seperti itu pakaiannya, imamah dia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat memakai imamah ini sesuai dengan adat, kebiasaan, tradisi kaumnya itu. Sejak zaman jahiliyah orang sudah pakai imamah. Walaupun orangnya itu fasik, orang fasik, minum minuman keras, berjudi dia, berzina dia, tetap imamah tetap pakai. Karena pakaian kaumnya begitu. Jadi tidak identik dengan imamah, itu tidak identik dengan orang ini
orang alim atau orang yang taat beragama. Zaman jahiliyah orang pakai imamah, tapi perilakunya bejat. Karena kaumnya pakai imamah, maka Nabi pun pakai imamah. Jadi hukum asal pakaian, apapun pakaian itu hukum asalnya adalah mubah, halal. Pakaian apa saja, model apa saja, dari bahan apa saja, hukum dasarnya mubah, selama kita menghindari hal-hal yang dilarang. Umpamanya kalau pakaiannya sudah terbuat dari sutra, berarti sudah masuk ke wilayah yang haram. Atau pakaiannya sudah membentuk aurat, tidak sempurna lagi menutup aurat, berarti sudah haram. Jadi selama tidak menyalahi prinsip-prinsip, kaedah-kaedah dalam syariat tentang pakaian, maka apapun jenis pakaian itu hukumnya adalah mubah. Baik pakaian yang dikenakan di kepala, di badan, maupun di kaki, dan sebagainya. Bagaimana dengan Nabi kita Muhammad SAW? Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan dalam kitabnya Zadul Ma'ad, sebutkan bahwasanya Nabi pernah memakai peci. Kemudian setelah memakai peci, di atas peci itu dililit surban. Peci itu kalan suah ya. Kemudian di atasnya dililit surban. Kemudian Nabi juga pernah memakai surban tanpa memakai peci. Nabi juga pernah memakai peci saja tanpa memakai surban. Kadang-kadang ketika Nabi memakai surban, kadang-kadang ekor surbannya terjulur ke bawah ataupun ke bagian punggung Nabi SAW. Ada ekornya terjulur. Kadang-kadang Nabi memakai surban, tapi tidak menjulurkan ekornya. Hanya dipakai surban saja, tidak ada ekornya. Jadi, berbagai macam cara Nabi memakai pakaian yang menutupi kepalanya itu. Ada imamah, ada qalan suwah, dengan berbagai cara memakainya. Itu yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad tentang Nabi SAW memakai penutup kepala. Maka di sini dalam kitab Syama'il ini Al-Imam At-Tirmizi mengemukakan beberapa hadis riwayat tentang imamahnya Nabi SAW. Hadis ke-114 diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dengan sanadnya yang utuh dari Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fathi wa alaihi imamatun sauda. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kota Makkah ketika peristiwa Fathu Makkah, ketika penaklukan Makkah tahun ke-8 Hijriah. Nabi waktu itu memakai imamah sauda, memakai sorban berwarna hitam. Hadis ini juga ada dalam riwayat Muslim, hadisnya sahih. Nabi memasuki kota Mekah dalam rangka menaklukkan kota Mekah. Ketika itu Nabi memakai sorban berwarna hitam. Sementara pada bab sebelumnya disebutkan bahwa Nabi ketika memasuki kota Mekah memakai topi besi atau topi perang. Nah, bagaimana kita mencocokkan riwayat tentang sorban ini dengan riwayat topi perang itu? Yang mana yang betul? Nabi pakai topi perang atau pakai imamah, pakai sorban? Di sini para ulama mencocokkan kedua hadis ini dengan metode al-jam'u wa taufiq. Jadi dicari titik temunya. Mereka mengatakan boleh jadi Rasulullah ketika itu memakai sorban berwarna hitam, kemudian di atas sorban itu Nabi memakai topi perang. Itu melindungi kepalanya. Yang kedua, boleh jadi ketika masuk kota Mekah, pertama sekali Nabi memakai topi perang. Untuk antisipasi, mungkin ada serangan-serangan dari orang Mekah. Jadi Nabi berusaha melindungi kepalanya dengan topi besi itu. Setelah suasana aman dan kota Mekah telah benar-benar dikuasai, baru kemudian Nabi melepaskan topi besinya dan kemudian memakai sorban berwarna hitam. Ya, boleh jadi. Karena
dua riwayat ini sama-sama sahih, sama-sama kuat, sehingga diupayakan dicarikan titik temu supaya tidak ada dalil yang kita buang begitu saja. Karena prinsipnya seperti kata Imam Asy-Syafi'i, i'malud dalilaini khairun min ihmali ahadihima. Memberlakukan dua dalil sekaligus lebih baik daripada mengabaikan salah satu dalil. Jadi seandainya kita ambil satu hadis, kita buang yang lain, ini kurang bijak. Karena hadisnya sama-sama sahih. Kenapa tidak kita ambil dua-dua hadisnya, kemudian kita mencari titik temu yang bisa menemukan kedua hadis itu. Bisa bersanding kedua hadis itu, tidak lagi bertentangan. Nah, inilah kerja para ulama melakukan apa yang disebut dengan al-jam'u wat taufiq. Jadi dicari titik temunya dulu. Para ulama itu memang lihai, memang itu kerjanya. Sehingga hadis Nabi dua-duanya kita amalkan, dua-duanya kita yakini, kita terima. I'malud dalilain. Dua-duanya kita terima sebagai hadis riwayat yang benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada kita mengambil pendekatan yang kedua, yaitu kita tarjih umpamanya. Kalau sudah tarjih itu berarti ada satu hadis yang kita pinggirkan, kita ambil satu yang lebih kuat, kita pinggirkan yang satu lagi. Tidak kita ambil. Nah, ini kurang bijak, kurang tepat. Para ulama selalu mengedepankan prinsip al-jam'u wa taufiq sebelum. Tapi kalau itu sudah buntu, tidak mungkin dipertemukan, memang hadisnya betul-betul bertentangan, tidak ada titik temunya, baru diambil langkah berikutnya. Ada nasakh ataupun tarjih, ataupun yang terakhir nanti diambil tawakuf, dipending dulu sampai ada titik temu atau sampai ditemukan solusinya. Jadi di sini para ulama menggunakan al-jam'u wat taufiq antara dua riwayat ini. Kemudian para ulama menyebutkan bahwa Nabi SAW tidak menjadikan sorban berwarna hitam itu sebagai pakaian rutin beliau. Walaupun dalam hadis tadi disebut Nabi memakai sorban hitam, itu kebetulan saja. Jabir melihat waktu itu Nabi sedang pakai sorban warna hitam. Artinya bukan harus warna hitam baru ada keutamaannya. Tidak mesti warna hitam. Warna apa saja. Kebetulan Nabi waktu itu memakai warna hitam. Jadi sorban hitam bukanlah menjadi ciri khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan satu satu pakaian yang menjadi ciri beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi pakai sorban warna apa saja. Ya, tidak mesti warna hitam. Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'adnya mengatakan Nabi tidak memakai sorban berwarna hitam sebagai pakaian resminya. Warna hitam juga bukan syiar beliau setiap saat atau kebiasaan Nabi, baik pada hari Jumat maupun pada saat-saat ada perkumpulan-perkumpulan besar. Kebetulan pada waktu Fathu Makkah, Nabi SAW memakai sorban berwarna hitam. Sedangkan para sahabat waktu itu tidak memakai sorban berwarna hitam. Dan seluruh pakaian Nabi pada saat itu juga tidak berwarna hitam. Jadi tidak ada warna khusus, ya. Bahkan bendera perang Rasulullah pun waktu itu berwarna putih. Jadi ini kebetulan saja. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ke-115 diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanadnya dari Ja'far bin Amr ibni Huraiz dari ayahnya, itu dari Amr ibni Huraiz. Amr ibni Huraiz mengatakan, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakhtubu 'alal mimbar wa 'alaihi imamatun sauda." Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar dengan memakai sorban berwarna hitam. Ini dalam kesempatan yang lain Amr ibn Huraiz menyaksikan Nabi berkhutbah dengan memakai sorban berwarna hitam. Kemudian hadis ke-116 juga semakna dengan itu, walaupun dengan jalur yang berbeda. Hadisnya sahih. Ya. Beliau mengatakan, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam khataban nas wa alaihi imamatun sauda." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di hadapan manusia dengan memakai sorban berwarna hitam. Hadis ke-117, kita lanjut saja.
Imam At-Tirmizi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Umar. Dari sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tamma sadala imamatahu baina katifaihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau memakai sorban, beliau menjulurkan ekor sorbannya itu di antara kedua pundaknya. Nah, ini yang disaksikan oleh Abdullah ibnu Umar. Jadi ada ekornya, sorbannya di belakang, dijulurkan di antara kedua pundaknya, di bagian punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nafi', ini seorang tabi'in, murid dari Abdullah bin Umar, mengatakan, "Kana Ibnu Umar yaf'alu dzalik." Abdullah bin Umar melakukan itu, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai sorban dengan menjulurkan ekornya. Qala Ubaidullah berkata, "Wa ra'aitul Qasim ibn Muhammad wa Saliman yaf'alani dzalik." Aku juga melihat Al-Qasim ibnu Muhammad, ini juga tabi'in, dan Salim juga tabi'in, melakukan hal yang sama. Nah, ini Qasim dan Salim ini orang-orang hebat, tokoh-tokoh pada zamannya, fuqaha di kalangan para tabi'in, melakukan hal yang sama, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai sorban. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini tadi hadis yang baru saja kita bacakan dari Abdullah bin Umar. Di dalam takhrij hadisnya disebutkan dalam sanadnya ada Yahya bin Muhammad Al-Madani. Dia ini adalah saduq, seorang perawi yang terpercaya, tapi sering melakukan kekeliruan. Saduq ini berarti dia ini tidak secara komitmen agamanya bagus, orangnya soleh, jujur, tapi hafalannya sedikit terganggu. Jadi kalau ada perawi mendapat label saduq, itu paling-paling hadisnya itu hasan. Hadisnya levelnya itu di tingkat hasan. Akan tetapi hadis ini memiliki beberapa jalan atau jalur yang saling menguatkan. Jadi intinya riwayatnya itu bisa kita terima. Bahwa Nabi SAW menjulurkan ekor sorbannya di antara kedua pundaknya. Kemudian itu diikuti oleh sahabatnya, itu Abdullah bin Umar, dan diikuti pula oleh tabi'in setelahnya, termasuk Qasim bin Muhammad dan Salim.